Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Irwan dengan NIM 24002171 dari sesi 129, nomor absen 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku tentang manajemen perpustakaan sekolah, teori dan praktik oleh Karya Rahmat Fadlil, DKK. Untuk memenuhi tugas akhir manajemen dan digitalisasi perpustakaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada bagian identitas buku. Berikut adalah identitas buku dari manajemen perpustakaan sekolah, teori dan praktik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian bab 1, konsep dasar perpustakaan. Nah, jadi pada bagian bab 1 ini, istilah perpustakaan dimaknai sebagai kumpulan sumber daya koleksi dalam berbagai format yang dikelola oleh ahli atau profesional yang menyediakan akses fisik, digital, bibliografi, atau intelektual, serta layanan dan program dengan misi mendidik, menginformasikan, atau menghibur sebagai kelompok audiens dengan tujuan untuk merangsang individu untuk belajar dan memajukan masyarakat secara keseluruhan. Nah, fungsi perpustakaan itu sendiri yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian, perpustakaan memiliki peran strategis untuk menciptakan masyarakat yang literate dengan informasi yang dikelolanya. Nah, jenis-jenis perpustakaan itu sendiri diantaranya ada perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah atau madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi, lalu yang terakhir yaitu perpustakaan khusus. Nah, pada bagian bab 1 ini dijelaskan perkembangan perpustakaan terus berkembang mengikuti teknologi dan terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu perpustakaan konvensional. Semua koleksi berbentuk fisik seperti buku, dan majalah. Pengguna harus datang langsung ke gedung perpustakaan untuk mengakses langsung koleksi tersebut. Lalu yang kedua, perpustakaan digital. Maksudnya, koleksi tersedia dengan format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Keunggulannya itu sendiri dari perpustakaan digital itu yang pertama hemat ruang, akses kapan saja, dan dari mana saja, serta dapat diakses banyak pengguna sekaligus. Lalu yang terakhir, perpustakaan hibrida, yaitu menggabungkan koleksi fisik dan digital. Layanan tersedia secara langsung maupun online sesuai kebutuhan penggunanya itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan untuk bagian bab 1 ini, yaitu perpustakaan selalu mengalami perkembangan setiap waktunya, mengikuti keadaan lingkungan sekitar atau organisasi induk. Menurut Basuki 2019, terdapat 3 hal yang mempengaruhi timbulnya berbagai macam jenis perpustakaan, yaitu yang pertama ada tanggapan atau respon terhadap berbagai jenis materi perpustakaan. Yang kedua, adanya tanggapan keperluan informasi dari berbagai kelompok pembicara dan adanya tanggapan yang berkelainan atau berlainan terhadap spesialis subjek termasuk ruang lingkup subjek serta rincian subjek yang bersangkutan. Sementara itu, perkembangan perpustakaan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pendekatan teknologi informasi itu sendiri. Nah, untuk bagian bab satunya sudah selesai dan berikut adalah daftar pustaka dari bagian buku bab 1. Nah, selanjutnya pada bagian bab 2 yaitu organisasi dan administrasi perpustakaan sekolah. Nah, pada poin A, organisasi perpustakaan sekolah. Terdapat 5 poin yang menjelaskan pentingnya organisasi dalam manajemen, yaitu yang pertama, syarat utama organisasi adalah manajemen. Yang kedua, organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, organisasi adalah tempat kerjasama formal dari sekelompok orang dalam melakukan tugasnya.
Lalu yang terakhir, organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi dengan demikian, melalui konsep tersebut, organisasi memiliki ciri, yakni terdapat dua orang atau lebih yang saling bekerja sama, tujuan yang sama untuk dicapai. Serta pada prosesnya terdapat pembagian tugas dan aturan-aturan yang mengatur anggota agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, poin B, yaitu struktur organisasi perpustakaan. Setiap organisasi, khususnya organisasi formal, ditandai dengan adanya struktur organisasi yang menggambarkan sistem kerja dan pembagian kerja. Hal ini bertujuan untuk memperjelas peran anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerjasama yang bersifat formal untuk membagi pekerjaan, dikelompokkan, dan tugas itu dikoordinasikan. Nah, pada bagian C dari buku bab 2, tenaga perpustakaan. Pustakawan merupakan seorang yang secara profesional dilatih untuk bertanggung jawab pada pengelolaan perpustakaan dan materi di dalamnya, termasuk proses seleksi, pengolahan, dan pengorganisasian koleksi, serta penyebarluasan informasi, pemberian instruksi, serta layanan sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Lalu pada poin bagian D, anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang serta dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada jangka waktu tertentu. Salah satu fungsi utama anggaran yaitu fungsi perencanaan, alat pengendalian, dan alat analisis. Nah, jadi kesimpulan pada bagian bab 2 ini yaitu organisasi merupakan suatu organisasi merupakan satu institusi atau wadah tempat dua orang atau lebih berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Besarnya struktur organisasi perpustakaan sangat dipengaruhi oleh jenis perpustakaan itu sendiri. Nah, jenis perpustakaan yang besar seperti jumlah koleksinya atau luas ruang lingkup layanan dan perpustakaan yang beragam, serta banyaknya dana yang dikelola juga akan mempengaruhi kompleksitas pembagian tugas pada struktur organisasi. Nah, berikut adalah daftar pustaka pada bagian bab 2. Oke, kita beranjak pada bagian bab 2 ya. Nah, pada bagian bab 3, kita langsung saja beranjak pada bagian bab 3, yaitu pengelolaan perpustakaan, yakni pengembangan koleksi. Yang pertama, konsep dasar pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh perpustakaan untuk membangun koleksi yang lebih baik. Pengembangan koleksi itu sendiri istilah yang mewakili proses untuk membangun koleksi perpustakaan secara sistematis untuk melayani proses pendidikan, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan pengguna perpustakaan lainnya. Proses pengembangan koleksi mencakup pembelian koleksi, perencanaan strategi untuk akuisisi dan evaluasi koleksi untuk memastikan seberapa baik koleksi dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, untuk koleksi perpustakaan itu sendiri, secara umum, koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada koleksi cetak, kayak berupa buku atau monografi dan bukan buku. Nah, untuk pengertian buku atau monografi itu sendiri, maksudnya bentuk terbitan yang mempunyai kesatuan yang dapat terdiri dari satu jilid atau lebih. Nah, bentuk buku atau monografi di perpustakaan sekolah juga dapat berupa buku paket, buku teks pendamping, laporan penelitian, dan lainnya. Sedangkan untuk pengertian koleksi bukan buku atau non-buku dapat berupa terbitan berseri, peta, gambar, brosur, pamflet, dan booklet. Terbitan berseri itu sendiri maksudnya bentuk terbitan yang diterbitkan dalam waktu tertentu secara terus-menerus seperti surat kabar, jurnal, majalah, dan terbitan lainnya yang diterbitkan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Nah, untuk koleksi yang kedua, yang pertama tadi kan koleksi tercetak. Nah, yang kedua itu koleksi tidak tercetak. Dapat berupa rekaman gambar seperti film,
video, CD, dan microfiche, serta rekaman suara seperti kaset, serta rekaman data magnetik dan digital seperti karya yang disimpan di pangkalan data atau koleksi digital. Nah, selanjutnya pada poin C, analisis perpustakaan atau community analysis. Istilah community analysis adalah tahapan awal dalam melakukan pengembangan koleksi perpustakaan. Pada buku ini kita menggunakan istilah kajian pemakai atau user studies karena dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap karakteristik dan perilaku pemakai informasi serta interaksinya dengan sistem informasi. Pada poin bagian D, kebijakan pengembangan koleksi. Maksudnya kebijakan pengembangan koleksi itu sendiri merupakan pernyataan tertulis yang menjadi panduan seleksi materi perpustakaan, ya, termasuk kriteria dalam melakukan seleksi dan penyiangan yang mencakup spesialisasi, tingkat kesulitan, bahasa, format, serta keseimbangan lainnya, dan yang terakhir kebijakan mengenai hadiah atau pertukaran koleksi. Nah, selanjutnya yaitu pengadaan bahan pustaka. Pengadaan itu sendiri adalah kegiatan lanjutan yang tadi, yaitu setelah seleksi bahan pustakaan atau seleksi bahan pustaka. Nah, Johnson 2009 menjelaskan pengadaan dapat dilihat dari dua pengertian. Yang pertama, proses untuk memperoleh dan menerima bahan pustaka, baik secara fisik ataupun aksesnya ke sumber digital atau online. Yang kedua, bagian dari organisasi yang melakukan pekerjaan bidang akuisisi koleksi. Selanjutnya, penyiangan koleksi. Penyiangan koleksi atau wedding atau deselection merupakan proses pemindahan koleksi dari suatu tempat ke tempat lain. Pencabutan koleksi dari jajaran atau penyimpanan suatu koleksi ke tempat yang tidak diperuntukkan lagi untuk umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi koleksi. Evaluasi merupakan suatu bagian dalam pengembangan koleksi. Yulia dan Sujana 2009 menjelaskan evaluasi koleksi sebagai kegiatan untuk menilai koleksi perpustakaan baik dari segi ketersediaan koleksi bagi pengguna maupun pemanfaatan koleksi oleh pengguna. Intinya, evaluasi koleksi ini adalah bagian akhir dari seluruh kegiatan yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya pada bagian bab 3 ini, pengembangan koleksi merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh perpustakaan untuk membangun koleksi yang lebih baik. Istilah community analysis adalah tahapan awal dalam melakukan pengembangan koleksi perpustakaan. Pengadaan adalah kegiatan lanjutan setelah bahan pustaka. Setelah seleksi bahan pustaka. Jadi berikut adalah daftar pustaka dari buku bagian bab 3. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian bab 4, yaitu pengelolaan perpustakaan atau pengolahan bahan pustaka. Nah, untuk konsep dasar pengolahan bahan pustaka itu sendiri adalah kegiatan pengolahan bahan pustaka yang bertujuan untuk mengatur bahan pustaka yang dimasukkan ke perpustakaan agar dapat disimpan dan dengan kriteria yang susunannya sudah ditentukan sehingga mudah ditemukan dan digunakan oleh pemustaka. Selanjutnya, inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan data bahan pustaka yang diterima perpustakaan secara manual menggunakan buku induk ataupun secara elektronik melalui pangkalan data sistem informasi perpustakaan. Intinya, inventarisasi ini adalah suatu kegiatan pencatatan data bahan pustaka. Nah, pada bagian poin C, itu katalogisasi. Pengkatalogan atau katalogisasi merupakan kegiatan analisis terhadap hal-hal penting dari suatu bahan pustaka dan mencantumkan hasil analisis tersebut pada katalog. Proses pengkatalogan meliputi pengkatalogan deskriptif dan pengkatalogan subjektif atau subjek. Pengkatalogan deskriptif meliputi penentuan tajuk entry utama dan pembuatan deskripsi bibliografi.
Sedangkan untuk pengatalogan subjek meliputi penentuan subjek dan nomor klasifikasi. Nah, tadi kan klasifikasi nih. Nah, klasifikasi itu sendiri merupakan pengelompokan yang dilakukan secara sistematis dari sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda lainnya ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Terdapat dua klasifikasi, yaitu klasifikasi artifisial dan klasifikasi fundamental ya. Nah, selanjutnya yaitu sistem penyusunan kartu katalog. Kartu katalog itu sendiri yang dihasilkan melalui proses katalog, disimpan dan disusun pada laci katalog dan daftar penggerakannya. Nah, setelah penyelesaian koleksi atau pengolahan fisik buku, kegiatan pengolahan fisik buku itu sendiri bertujuan untuk mempermudahkan sistem penyimpanan di perpustakaan, termasuk pengambilan kembali buku, baik bagi pemakai ataupun bagi pustakawan. Pengolahan fisik buku ini juga berkaitan erat dengan salah satu unsur katalog. Buku harus dicatat dan disimpan sesuai dengan nomor panggil agar memudahkan pencarian kembali. Selain itu, untuk keperluan administrasi peminjaman dibutuhkan sarana bantu seperti kartu buku, kantong buku, dan slip tanggal kembali agar memudahkan pustakawan. Selanjutnya, kelengkapan fisik buku. Terdapat beberapa kelengkapan buku pada perpustakaan seperti kartu buku, kartu tanggal, dan kantong buku. Selanjutnya, penjejaran koleksi atau shelving. Penjejaran koleksi atau shelving merupakan kegiatan akhir dalam pasca katalogisasi bahan pustaka di perpustakaan. Kegiatan ini merupakan penempatan dan penyusunan kembali bahan pustaka di rak berdasarkan kategori tertentu. Jadi kesimpulan pada bagian bab 4 ini yaitu kegiatan pengolahan bahan pustaka bertujuan untuk mengatur bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan agar dapat disimpan dengan kriteria susunan tertentu sehingga mudah ditemukan dan digunakan oleh pemustaka. Pengatalogan katalogisasi merupakan kegiatan analisis terhadap hal-hal yang penting dari suatu bahan pustaka dan mencantumkan hasil tersebut pada katalog. Berikut adalah daftar pustaka pada bagian bab 4. Baiklah, kita lanjut pada bagian bab 5, yaitu pengelolaan perpustakaan atau layanan perpustakaan. Nah, jadi hakikatnya dan tujuan layanan perpustakaan itu sendiri yang pertama, hakikatnya itu dulu ya kita bahas ya. Hakikatnya yaitu seluruh kegiatan layanan perpustakaan berorientasi pada pemustaka yang dibagi menjadi dua jenis layanan, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Nah, tujuannya itu untuk agar bahan pustaka itu sendiri yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu jenis layanan perpustakaan sekolah. Yang pertama ada layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi adalah layanan yang paling umum dan lazim dilayan oleh seluruh perpustakaan. Lalu yang kedua ada layanan referensi, yang ketiga layanan membaca, dan keempat akses internet, serta layanan koleksi audiovisual. Untuk layanan referensi itu sendiri maksudnya layanan referensi pada istilah lain yang disebut sebagai layanan rujukan. Untuk layanan membaca juga dapat disebut dengan layanan ruang membaca. Kalau layanan akses internet, maksudnya seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penting bagi perpustakaan sekolah untuk menyediakan akses internet sebagai salah satu layanan yang disediakan. Lalu untuk layanan koleksi audiovisual, layanan ini timbul atas dasar koleksi perpustakaan yang tidak sebatas tentang koleksi tercetak berupa buku ataupun terbitan berseri. Selanjutnya, sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem layanan terbuka atau open access dan sistem layanan tertutup atau closed access. Faktor yang mempengaruhinya itu yaitu pertimbangan dalam penerapan sistem layanan antara lain yaitu yang pertama
pertimbangan keselamatan koleksi, yang kedua jenis koleksi dan sifat rentan koleksi, yang ketiga perbandingan staf koleksi dan pemustaka, lalu yang keempat luas area perpustakaan, yang kelima perbandingan jam layanan dan jumlah staf perpustakaan. Lalu ada peraturan dan tata tertib perpustakaan. Nah, agar layanan yang disediakan dapat berjalan dengan lancar dan teratur, perlu banget nih diterapkan peraturan dan tata tertib yang wajib diikuti oleh pemustaka. Peraturan dan tata tertib perpustakaan bertujuan untuk mengatur pemustaka, mengetahui hak dan kewajiban serta tidak merugikan atau mengganggu pemustaka atau pemustaka lainnya. Dan peraturan dan tata tertib itu sendiri sifatnya mengatur, membatasi, serta mengikat bagi seluruh anggota perpustakaan. Selanjutnya yaitu konsep layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi merupakan layanan yang disediakan perpustaka kepada sebagai layanan yang bersifat tradisional yang meliputi kegiatan kegiatan pengecekan keluar masuk koleksi dan bahan pustaka lainnya. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Pada bagian ini khususnya pada bagian sirkulasi, peminjaman dan pengembalian dikenal sebagai sistem yang dapat digunakan oleh perpustakaan. Sistem tersebut diantaranya sistem buku atau kartu besar, sistem sulih, sistem NCR atau No Record Carbon, serta sistem book issue card, sistem token charging, sistem Brownie, sistem Isgloton, dan sistem Newart, lalu sistem kartu tebuk, dan sistem terkomputerisasi. Lalu pada bagian poin G, konsep layanan referensi. Layanan referensi merupakan layanan rujukan yang diselenggarakan perpustakaan untuk memberikan mengenai penelusuran informasi serta bimbingan membaca kepada pemustaka. Selanjutnya, koleksi referensi. Beberapa jenis koleksi referensi yang disediakan pada perpustakaan sekolah adalah berupa kamus, ensiklopedia, sumber biografi, direktori, almanak sumber geografis, sumber statistik, serta abstrak, buku pedoman, dan petunjuk buku tahunan, terbitan pemerintah, dan masih banyak lagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kesimpulan pada bagian bab 5 ini, layanan referensi merupakan layanan rujukan yang diselenggarakan perpustaka untuk memberikan mengenai penelusuran informasi serta bimbingan membaca kepada pemustaka. Ada beberapa aspek utama mengenai layanan referensi, yaitu membantu pemustaka dalam mencari informasi, mendapatkan kemampuan dalam mencari, dan memanfaatkan koleksi perpustakaan dan bimbingan pemakai. Sekian dari bab 5, berikut adalah daftar pustaka dari buku bab 5. Oke, kita langsung masuk pada bagian buku bab terakhir, yaitu bab 6, yaitu pengelolaan perpustakaan atau program perpustakaan. Nah, pada bagian poin A, observasi pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan dapat diketahui dengan beberapa cara atau pendekatan. Observasi yang dilakukan di perpustakaan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik ataupun non-fisik perpustakaan. Dengan adanya observasi, pihak yang melakukan observasi atau observer akan dapat mengidentifikasi aspek-aspek perpustakaan sebagai bagian dari pengembangan program perpustakaan. Nah, selanjutnya poin B, analisis dan rancang program perpustakaan. Pada analisis dan rancang program perpustakaan, tahapan analisis situasi adalah tahapan awal yang dilakukan sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi sumber daya perpustakaan, baik dari kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, program perpustakaan yang didesain dan dibuat merupakan hasil dari kebutuhan yang sudah dilakukan dari analisis sebelumnya.
Selanjutnya, promosi perpustakaan. Promosi perpustakaan sebagai bentuk komunikasi dapat meliputi tiga aspek. Yang pertama, to inform atau menginformasikan tentang perpustakaan, produk dan jasa yang dimiliki, serta layanan yang diselenggarakan bagi perpustaka. Yang kedua yaitu to influence. Influence artinya mempengaruhi pengguna. Aspek ini bertujuan untuk mengubah image masyarakat tentang perpustakaan serta mempengaruhi masyarakat agar dapat menggunakan perpustakaan sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan informasinya. Ketiga, to persuade, yaitu membujuk masyarakat untuk melakukan kegiatan di perpustakaan. Nah, untuk pada bagian poin D, literasi informasi. Literasi informasi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menentukan lokasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Lalu pada poin bagian E, pembinaan minat baca. Nah, minat baca itu sendiri dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang atau kelompok orang yang tinggi terhadap kemauan untuk membaca atau dapat diidentifikasikan dengan kegemaran membaca. Lalu pada poin bagian F, implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Saleh 2015 mengidentifikasi mengapa teknologi informasi harus diterima oleh perpustakaan, antara lain yaitu yang pertama, tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Yang keempat, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Yang kelima, keberagaman informasi yang diterima dan kebutuhan yang akan ketetapan layan informasi. Jadi kesimpulan pada bagian bab 6 ini yaitu minat baca dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang atau kelompok orang yang tinggi terhadap kemauan membaca atau dapat diidentifikasikan dengan kegemaran membaca. Pada umumnya, perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah melalui penyediaan bahan bacaan. Berikut adalah daftar pustaka dari bab 6. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang telah saya perbuat. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.